Mas. Udah bicara tentang rakyat sesek dah gua. Ya, pimpinan dan teman-teman Komisi 9, Saudara Menteri dan Dirut BPJS juga DJSN. Saya sepakat dengan Adinda Saleh tadi. Kayaknya udah berkali-kali rapat tentang BPJS. Tadi saya di rapat intern. Saya sampai katakan gini, Saudara Menteri. Apa memang diciptakan seperti ini supaya kita ribut terfokus membahas persoalan BPJS terus, sehingga kita lalai, kita sampai nggak tahu mengawasi anggaran-anggaran yang lain. Tiba-tiba ada berdiri rumah sakit di Ambon 180-an miliar, di NTT berdiri rumah sakit juga, pokoknya di atas 100 miliar lah. Apa tuh urgensinya, gitu kan? Terus anggaran TBC 100 sekian miliar, kita sepakat aja. Bahkan kalau mau nambah kita setuju, karena penderita TBC kita masih sangat tinggi se-Asia. Bahkan dulu isu flu burung ternyata juga gambaran ronsennya ternyata juga TBC kronis. Segala macam sampai kita tidak bisa mengawasi karena persoalan kita ribut masalah BPJS. Dan selalu pemerintah jawabnya defisit sekian, defisit sekian. Tadi saya bilang sama teman-teman, saya jadi teringat ketika membahas undang-undang BPJS, nggak tahu nih di kementerian siapa yang dulu ikut, karena saya ketua komisi, masuk di dalam pansus tidak boleh, tapi saya selalu ada di atas kalau ketika dibahas di sini. Adanya BPJS itu dengan segala kronologinya seperti saya dalam video viral itu, tapi sebetulnya semangatnya itu memang hibah. Pemerintah itu memang ngadakan BPJS emang niatnya untuk defisit. Dulu udah diniatin 26 triliun, kalau sekarang masih 20 triliun, masih kecil itu. Jangan dibuat alasan kita masih defisit lah sehingga harus naik, harus semacam-macam. Gak bisa, ini jaminan bukan asuransi. Memang niatan hibah, itulah tanggung jawab negara. Yang saya suka bilang, dorong Saudara Menteri, berani gak bilang nih kelas 3. Rumah sakit negara maupun swasta dibeli dulu sama negara nih. Toh juga gak bakalan kepake semua tuh. Orang-orang menengah ke atas gak mau dah di kelas 3. Tapi paling tidak ada tanggung jawab negara gitu loh. Bahkan saya ngobrol sama Pak Hasbullah Tabrani itu, bisa nggak bang gini-gini? Bahkan kelas 2 juga bisa nih. Coba deh ngobrol dah. Saya bilang Komisi 9 undang tuh Pak Tabrani. Kenapa sih masih semua di alasannya karena defisit? Ya memang untuk defisit, untuk rugi. Kalau dia omongin masalah kayak asuransi, nggak ada untungnya lah. Memang itu hibah negara, tanggung jawab negara. Kalaupun masih ada orang mandiri bayar itu udah alhamdulillah. Yang saya bilang masih lagi dipaksa 5 orang itu pemerasan itu, saya bilang. Terus sekarang naik lagi. Tadi kronologinya panjang lebar, Ketua Komisi membacakan sikap DPR menolak kenaikan itu. Pemerintah untuk menaikkan premi itu persetujuan DPR. Kalau DPR menolak, nekat naik, itu melanggar undang-undang. Di opini sekarang malah dibilang DPR yang melanggar undang-undang. Kalau rumah sakit menolak pasien, itu yang melanggar undang-undang. Wartawan catat itu. Rumah sakit yang menolak pasien itu yang melanggar undang-undang, bukan Komisi 9 yang melanggar undang-undang. Jangan diputar balik. Teman-teman wartawan membela yang benar, jangan membela yang bayar. Kadang-kadang pesan sponsor juga nih kawan-kawan wartawan. Ntar kalau udah istrinya mau melahirkan, WA gue deh. Bu, istri saya mau melahirkan, anak saya sakit lah apa. Wartawan juga termasuk nggak dapet KIS.
Ini kita lagi memperjuangkan hak wartawan juga nih. Semua rakyat Indonesia ditanggung oleh negara. Maka itu saya udah bilang sama teman-teman, jangan ada yang lagi diwawancara, inilah datanya lah, Kemensos lah, apalah. Udah, kalau bicara data, nanti orang meninggal udah banyak lagi. Udah nggak ada data, semua warga negara ditanggung oleh negara. Kalau negara baru bisa menjaminkan kelas 3, tapi paling tidak ada upaya negara gitu loh. Kelas 3 dulu, syukur-syukur alhamdulillah besok-besok kelas 2, kelas 1, kelas 3 dulu deh, swasta negeri. Bisa sebetulnya. Ini teman-teman BPJS coba, malah sekarang laporannya dari mana-mana mau bawa advokasi rakyat ke rumah sakit, Mbak, rumah sakitnya katanya udah diputus sama BPJS kerjasamanya. Saya WA Pak Fahmi Idris, WA Mbak Haylayani, WA Mudiarno, katanya rumah sakitnya yang nolak, tapi dari versi ini BPJS yang menolak. Dulu DJSN yang menyalahkan rumah sakit tidak mau kerjasama dengan BPJS. Sekarang rumah sakit semua pengen kerjasama BPJS, BPJS yang nggak mau. Ya gimana sih? Harus satu keharusan rumah sakit mau kerjasama dengan BPJS, BPJS-nya yang inilah begono lah begini. Dan tidak ada lagi, Saudara Menteri, kita ke mana Medan, Sibolga ya? Sibolga, Binjai. Wali kotanya punya rumah sakit kebetulan tipe B. Bayangin Bu Ripka, rakyat kami tidak bisa menikmati rumah sakitnya. Karena apa? Dia di tipe B, jadi rakyatnya harus dulu puskesmas ke C dulu jauh. Baru kalau dirujuk ke B. Coba rujukan kayak gitu. Padahal ntar di C juga udah bayar dulu BPJS. Di puskesmas bayar dulu. Itu kebobolannya BPJS kayak begitu. Karena tiap rujukan bayar. Tiap rujukan bayar. Nah coba dievaluasi seperti itu. Tapi paling tidak sekarang ada terobosan dulu nih. Rakyat biar adem. Tadi buru-buru bener itu. Kita sampai ditekan di hak interpelasi loh. Kalau sampai hak interpelasi, waduh, repot nih nanti. Terus ntar fraksi-fraksi nyuruh kita lobby antar fraksi. Yang paling repot saya fraksi PDI Perjuangan. Saya sampai berikrar semua teman-teman. Gak apa-apa, wartawan juga catat. Saya fraksi PDI Perjuangan, fraksinya pemerintah. Kalau gara-gara saya ikut menolak kenaikan BPJS ini, saya harus dipecat oleh partai saya. Saya tidak apa-apa karena ini demi rakyat. Saya titipin anak saya sama Pak Ansori satu, sama fraksi apa lagi satu. Anak saya banyak soalnya. 2 anak. Masa si Tuhan gak pelihara? Saya yakin burung-burung di udara Tuhan pelihara, apalagi saya umat ciptaannya. Masa dari DPR aja. Tapi kalau saya gara-gara di DPR, saya termoderasi, terdemoralisasi. Karena saya jabatan di DPR, saya bergeser untuk membela rakyat. Saya disumpahin sama rakyat, sama yang memilih saya. Ketika rakyat memilih saya tidak akan ragu. Saya milih Dr. Ripka Ciptani. Masa sekarang saya membela konstituen saya harus ragu, ntar gue dipecat nih, ntar gue dipecat. Enggak lah. Benar nih Saudara Menteri, ini saya betul berkomitmen itu. Masa sih kalau saya harus ditegur, nggak apa-apa lah. Pusing saya. Gimana ya? Orang-orang itu betul-betul, apalagi udah baca, anak yatim piatu kakak beradik jual gorengan karena sekolah, nggak punya KIS. Tapi yang ini saya nggak persoalkan, yang punya Mercy dapat KIS, nggak persoalkan, itu rakyat Indonesia. Tapi yang kita persoalkan masih ada yang tidak bisa berobat, itu karena punya hak yang sama. Jadi usul konkret saya pada pimpinan, tadi Pak Saleh udah itu, kalau memang sekarang juga belum ada jawaban, ngapain kita raker? Lebih baik raker ini tutup aja, kita tutup, kita pulang. Daripada orang banyak berharap pengen tahu hasilnya apa dari raker kita hari ini, tapi kita juga nol potul kalau kata orang Jawa. Nggak ada hasilnya. Untuk apa? Terima kasih pimpinan.